Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sering kita dengar bahwa Nabi SAW itu diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam ayat lain dikatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Seorang ahli tafsir yang bernama Imam Al-Baydawi mengomentari ayat yang saya bacakan tadi, tepatnya surah Al-Anbiya ayat 107. Sebab disebutnya pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, kata beliau, karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu Ibnu Abbas menyebutkan, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kata beliau, siapa yang menolak bahkan menentang ajaran Rasulullah, maka pastilah rugi hidupnya dan celaka di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang ditebarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau sudah mempraktikkan dengan nyata. Kasih sayang Rasulullah SAW bentuknya universal, sekali lagi universal, kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia. Tadi disebutkan lil alamin, kepada seluruh alam, kepada binatang, kepada tumbuhan, bahkan kepada orang yang syirik atau musyrik sekalipun, Nabi tetap bersikap santun dan memiliki kasih kepadanya. Pernah suatu ketika ada seorang Yahudi melewati rumah Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada Nabi, Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum, celaka engkau wahai Muhammad. Lalu dijawab oleh Aisyah yang duduk dekat beliau waktu itu, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wa la'natullah wa ghadiballah. Jawabannya banyak sekali. Celaka juga engkau, semoga Allah melaknatmu, semoga Allah memurkaimu. Lalu Aisyah ditegur oleh Rasulullah, jangan begitu wahai Aisyah, cukup engkau menjawab sebagaimana aku jawab, Waalaikumsalam, gitu. Artinya Rasulullah SAW di sini benar-benar ingin menunjukkan kepada istri dan kepada kita semua tentunya, kalaupun ada orang berbuat jahat buruk kepada kita, kalau kita ingin membalas, balaslah dengan setimpal. Ada juga kisah yang sangat luar biasa kalau kita betul-betul baca Rasulullah SAW. Suatu ketika, ini sebagai bukti sayangnya beliau kepada orang yang tidak seakidah. Diceritakan orang Yahudi juga. Ada orang Yahudi waktu itu tunanetra. Setiap Rasulullah mau ke masjid, melewati Masjid Nabawi, dia melewati tunanetra itu. Di mana Yahudi yang buta itu setiap hari keluar dari mulutnya caci maki, kata-kata yang tidak enak didengar, mencaci maki Rasulullah SAW. Itu pembohong lah, tukang ngasih dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak membalas caci makiannya itu, tapi justru Rasulullah memberikan makan dan menyuapinya. Apa yang terjadi setelah Rasulullah wafat? Kebiasaan itu disaksikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun ingin mencontoh Nabi Muhammad. Setiap dia lewat, dia suapi Yahudi yang tunanetra ini. Walaupun di mulutnya masih keluar kata-kata caci maki kepada Muhammad, tapi ada keadaan yang menurut Yahudi berbeda dengan sebelumnya. Apa katanya kepada Abu Bakar? Kamu bukan orang yang menyuapiku selama ini.
Kamu bukan orang yang menyuapi selama ini. Awalnya Abu Bakar mengelak, tetapi karena Yahudi tahu cara menyuapnya Abu Bakar tidak sama dengan cara menyuapnya Rasulullah SAW. Begitu Abu Bakar mengatakan, benar wahai fulan, bahwa yang menyuapi ini bukan yang menyuapi kamu kemarin atau sebelum-sebelumnya. Bahwa yang menyuapi kamu itu sekarang itu tidak ada lagi. Dia sudah meninggal. Siapa orang itu, kata Yahudi? Dialah Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mendengar jawaban dari Abu Bakar seperti ini, bahwa selama ini orang yang dicaci makinya, difitnahnya segala macam, ternyata justru dibalas dengan penuh kasih sayang, malah disuapi setiap hari dia melewati Yahudi itu dengan akhlak yang agung Rasulullah seperti ini. Maka seketika itulah Yahudi tadi bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada pula satu peristiwa ketika terjadi di Taif, di mana Rasulullah SAW diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan dikatakan di situ Rasul dilempari batu oleh anak-anak muda Taif karena tidak diterima ajarannya. Maka datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, apabila dibolehkan wahai Muhammad, aku akan benturkan kedua gunung di antara kota Taif ini kepada penduduk Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan mati semua. Namun apa sikap Rasulullah SAW mendengar tawaran dari malaikat penjaga gunung ini? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, andai mereka hari ini tidak menerima ajaran Muhammad, semoga anak cucu mereka kelak akan menerimanya, akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Yang luar biasa lagi, keluar dari lisan Rasulullah yang mulia, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku ya Allah, ampuni orang-orang Taif, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu tentang ajaranku. Apa yang terjadi setelahnya itu, hadirin kita lihat sekarang kota Taif luar biasa, 100% menjadi pengikut Rasulullah SAW yang begitu ramai, yang juga penuh kasih sayang. Jamaah yang berkah Subhanahu wa taala, di antara sifat mulia Rasulullah SAW yang perlu juga kita teladani di kehidupan akhir zaman ini adalah suka memaafkan. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW pada perang Uhud bersama kaum muslimin. Kita tahu di saat itu paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib ikut berperang dan menjadi syuhada pada saat itu. Di tengah peperangan, Hamzah, di mana itu adalah paman beliau sendiri, terbunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy, seorang budak yang berkulit hitam. Wahsy ini tidak hanya membunuh Hamzah, ada satu riwayat mengatakan dengan menghunus pedangnya. Kalau film yang kita saksikan di perang itu, dibunuh oleh dengan menggunakan tombak. Tidak selesai di situ saja hadirin. Wahsy itu mencabik-cabik isi perut Hamzah, lalu diberikan kepada tuannya. Hal inilah yang membuat Nabi kita Muhammad SAW sangat sedih, sakit hati, mungkin marah, dan itu manusiawi. Bayangkan paman Rasulullah yang begitu dicintainya wafat dengan sangat tragis dan mengenaskan. Akan tetapi jamaah sekalian, mari kita lihat, ketika Wahsy menyatakan dirinya di hadapan Rasulullah SAW untuk bersyahadat masuk Islam, apakah Rasulullah membalasnya? Padahal ada kesempatan untuk membalas, tapi justru Nabi memaafkan Wahsy. Sekali lagi, Rasulullah justru memilih memaafkan Wahsy. Mengenai sifat memaafkan ini, Allah abadikan dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, jadilah engkau yang suka memberi maaf, dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf, buatan yang baik,
dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Saudara